Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Les Online Sinau Bareng. Hari ini kakak akan membahas materi kelas 11 semester 2 untuk mata pelajaran kimia. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai larutan asam dan basa. Oke, jadi untuk kalian waktu SMP kan sudah beri penjelasan sedikit sama gurunya dulu, guru IPA, tentang larutan asam. Itu ciri-cirinya seperti ini, yang sifatnya masam, kemudian pH-nya kurang dari 7 dan seterusnya. Nah, untuk kali ini itu lanjutannya dari materi pas zaman SMP ya, lebih detailnya dan ada perhitungannya. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan, lebih baik kita belajar dulu mengenai teori asam basa. Kali ini kakak akan menjelaskan 3 teori asam basa, yaitu yang pertama, teori Arrhenius. Ya, nanti intinya dari teori Arrhenius itu kita lihat ya, di sini ada asam. Itu ciri-cirinya adalah langsung aja ada ion H+ ketika dia dilarutkan di dalam air. Nah, cara mendapatkan ion H+-nya itu gimana? Oh, bisa pakai cara reaksi ionisasi. Untuk reaksi ionisasi, kalian sudah dipelajari pas zaman kelas 1. Ya, langsung aja ketika HCl kita ionisasikan, hasilnya adalah H+ sama Cl-. Nah, untuk larutan basa juga sama. Dia diionisasi, ketika dilarutkan dalam air kok menghasilkan apa ini? Ion OH-. Nah, berarti dia termasuk larutan basa. Jadi diingat-ingat ya adik-adik semua, kalau teorinya Arrhenius, yang pertama kuncinya harus dilarutkan di dalam air. Setelah itu kita lihat ionisasinya, apakah hasilnya H+ atau OH-. Nah, selanjutnya teori asam basa yang kedua itu disampaikan oleh Bronsted-Lowry. Nah, kalau secara teori di buku-buku, asam itu kalau dia bisa donor proton atau H+. Kalau basa, akseptor proton atau H+. Nah, karena ada proses donor sama akseptor, sehingga dari teori Bronsted-Lowry ini bisa dihasilkan namanya pasangan asam basa konjugasi. Dulu punya pasangan di sini ya, dia asam basa, jangan cemburu ya, karena mereka sudah berpasangan. Jadi intinya dari pasangan asam basa konjugasi, nah kita lihat. Ini kakak sudah menyiapkan contohnya. HCl dengan Cl- itu mereka pasangan asam basa konjugasi. Kenapa kok pasangan pertama? Pasangan itu harus sejenis. Artinya sejenis itu apa? Ketika yang kiri ada Cl, yang kanan juga harus ada Cl. Yang bawah ini juga sama. Kiri ada O, kanan juga harus ada O. Makanya mereka pasangan asam basa konjugasi. Nah, biar lebih paham, selain sejenis nanti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di sini kakak jelaskan biar lebih paham. Ini kakak punya reaksi seperti ini ya. Terus kemudian tentuin mana yang pasangan asam basa konjugasi. Ya. Yang pasangan asam basa konjugasi itu pertama harus pilih yang sejenis. Ini ya, kakak tuliskan di sini, pasangan itu syaratnya harus ada sejenis. Terus di sini kan berarti H2PO4- bakalan berpasangan dengan H3PO4 karena mereka kiri sama kanan masing-masing memiliki atom P. Nah, selain sejenis, di sini dia harus memiliki selisih 1 H+. Selisihnya 1 ya. Lihat, ini H2 sama H3. Selisihnya 1 kan hanya. Nah, yang bawah juga sama H2O sama OH, selisihnya 1 kan.
Nah, setelah itu syarat yang ketiga, asam itu H plusnya yang lebih banyak. Nih ya, kelihatan kan? Asam H plusnya yang lebih banyak. Kita lihat H2 sama H3 banyakan yang mana? H3. Makanya H3PO4 dikatakan asam, yang H2PO4 sebagai basa. Jangan lupa yang sebelah kanan tanda panah maksudnya ditambahi konjugasi. Yang bawah juga sama, H2O dan OH-. Yang banyak siapa? H2O. Hanya lebih banyak, ada 2. H2O-nya asam, OH-nya basa karena di sebelah kanan ditambahi embel-embel konjugasi. Nah, biar lebih paham, di sini kakak lanjutin teori yang ketiga yaitu disampaikan oleh Lewis. Nah, Lewis di sini perbedaannya adalah walaupun sama-sama donor akseptor, tapi ini dibalik ya. Kalau Bronsted-Lowry tadi asamnya yang donor, untuk Lewis sekarang yang donor itu sih basa. Jangan sampai kebalik, oke? Nah, tapi donor akseptornya bukan proton lagi, tapi namanya PEB. Kelas 1 sudah dibahas ini ya di bab ikatan. PEB itu apa? Pasangan elektron bebas. Nah, bebas kita ya. Nah, cara menentukan apakah dia punya pasangan elektron bebas atau tidak, caranya pakai struktur Lewis. Struktur Lewis di bab ikatan sudah, jadi kakak anggap semuanya bisa ya. Makanya dari kelas 1 itu harus pahami maksimal. Jangan hanya nanti aku belajarnya kelas 3 aja, nanti kalau menjelang ujian-ujian aja. Telat ya, semua ujian, apalagi nanti buat yang naik dari kelas 2 ke kelas 3, nanti kelas 3 dihadapi banyak banget ujian ya, sekalian ujian hidup ya. Oke. Nah, makanya di sini harus belajar dari awal biar nanti kelas 3-nya santai tapi tetap fokus ya. Di sini ada PF3 sama NH3. Kita tentuin mana yang sebagai basa dan mana yang sebagai asam. Nah, caranya yang pertama adalah kalau masalah nomor atom, ini namanya nomor atom ya. Semoga aja masih ingat tentang materi kelas 1 di bab ikatan kimia. Itu ada nomor atom, caranya dibuat konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi itu juga sama, kelas 1 juga. Nah, langsung aja kita review. Kalau unsur B memiliki nomor atom 5, berarti konfigurasinya 2, 3. Yang aturannya 2, 8, 18, 32 dan seterusnya itu ya. Selanjutnya seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tentuin elektron valensi. Nah, elektron valensi itu yang mana? Yang terakhir ini loh ya. Yang kakak titik-titikin itu 3, 7, 5, 1 itu namanya elektron valensi. Ya, ini elektron valensinya 3, 7. Terus ini elektron valensinya 5, itu elektron valensinya 1. Nah, setelah itu kita tentuin pakai struktur Lewisnya. Kayak ini, BF3. Ya, aturannya duplet dan oktet ya kalau biar sempurna. BF3F, F itu kan memiliki elektron valensi 7. Nah, kakak buleti masing-masing ada 2 ya, kubu kiri, atas, bawah, kemudian ini 1. Terus B-nya menyumbangkan 1. Nah, berarti dia sudah F-nya sudah oktet ya. Di sini F-nya sudah oktet seperti itu. Yang bawah sama atas juga sama aja prinsipnya. Nah, setelah itu NH3 juga sama. H memiliki 1 elektron, N menyumbangkan 1, berarti dia duplet, sudah sempurna. Yang atas sama bawah sama. Nah, ternyata N itu memiliki namanya ini pasangan elektron bebas. Nggak punya pasangan kan bebas, mau kemana aja, mau jalan sama siapa aja juga bebas ya toh. Nah, di sini memiliki 2 elektron bebas karena yang dipakai tadi berikatan dengan H sebanyak 3, padahal dia punya 5, sisa 2. Nah, karena dia punya, berarti dia bisa donor, ya toh? Donor berarti NH3 donor PEB namanya basa. Si BF3 tidak punya PEB, jadi akseptor
pasangan elektron bebas dan berlaku sebagai asam ya. Semoga bisa dipahami penjelasan dari kakak itu. Nah, biar lebih paham langsung kita masuk ke contoh soalnya. Nah, ini saya sudah menyiapkan latihan soal biar lebih paham ya. Oke, yang pertama, latihan soal teori asam basa. Nah, di soal itu nggak ada itu teorinya Arrhenius, apa Bronsted-Lowry, itu nggak ada keterangannya. Kita sendiri yang menentukan. Nah, pertanyaan nomor 1 itu suruh menulis persamaan reaksi ionisasi. Oke, kita kembali ke masa lalu. Nah, kalau ionisasi berarti itu ada di Arrhenius ya. Ini nanti kita pakai reaksi ionisasi ya, Arrhenius. Nah, oke. Kita selesaikan ya. Arrhenius, CH3COH kalau kita ionisasikan, oke. Berarti di sini ada ion CH3COO- dan H+. Nah, kategorikan sekalian ya. Kalau Arrhenius tadi asam mengandung ion apa? H+. Nah, sekarang ini ada H+-nya kan? Oh iya, berarti CH3COH itu sifat larutannya adalah asam. Lanjut. H2CO3. Nah, kita ionkan lagi caranya 2H+ ditambah CO3 2-. Oke, kalau misalkan belum paham tentang reaksi ionisasi, nanti bisa dilihat video kakak yang materi kimia kelas 10 ya. Sama bab ikatan kimia juga bisa dicek. Nah, di sini bedanya walaupun sama-sama ada H+ dan sama-sama asam, di sini kok beda kayaknya. Yang atas H+-nya cuma ada 1, yang bawah ada 2. Itu bedanya apa? Nah, bedanya kalau H+-nya 1 itu namanya asam monoprotik. Ya. Monoprotik artinya H+-nya atau protonnya itu ada mono, itu 1. Nah, kalau yang bawah karena ini ada 2 berarti asam diprotik. Oke, terus selanjutnya yang bawah kita cek H+-nya atau OH-nya ya. Oh, di sini H+ lagi. 3H+ ditambah PO4 3-. Nah, jadi di sini sama-sama asam lagi karena ada H+. Terus dia ada H+-nya 3 ya. Oh, banyak banget. Oke. Ini triprotik boleh atau poliprotik boleh. Sama aja. Poli artinya banyak. Nah, yang bawah yuk lagi. NaOH. Kalau kita ionkan Na+ sama OH-, ada OH-. Oh, kalau tadi H+ asam, OH- berarti di sini basam. Yang bawahnya kita ionkan. Oh, berarti Ca2+ sama 2OH-. Basa lagi karena ada ion OH-. Lanjut yang bawah, Al3+ ditambah 3OH-. Ada OH-, basa lagi. Nah, untuk di bagian basa ini juga sama. Kalau OH-nya ada 1, berarti basa monoprotik. Ini diprotik. Yang bawah 3 poliprotik. Atau yang mono di poli itu bisa diganti kata-kata asam bervalensi 1. Nah, itu juga boleh. Asam bervalensi 1 berarti H+-nya ada 1. Asam bervalensi 2 berarti H+-nya ada 2. Yang basa juga sama. Yang 3 berarti basa bervalensi 3. Gitu ya. Semoga paham. Nah, lanjut, contoh yang kedua.
Nah, di sini contoh yang kedua, pertanyaannya adalah tentukan spesies yang bertindak sebagai asam dan basa dan juga pasangan asam basa konjugasinya. Nah, kita cek tadi syaratnya apa? Kita cek di belakang. Nah, di sini ya. Syaratnya pasangan asam basa konjugasi itu harus sejenis, selisih H plusnya ada 1 sama asam yang H plusnya lebih banyak. 3 syarat itu dipegang terus ya, daripada pakai istilah donor akseptor. Nah, kelamaan, enggak bingung ya. Oke, langsung. Di sini yang sejenis siapa? Kiri kanan harus sama. Ada P, berarti di sini yang pasangan H2PO4- dengan PO4 3-. Selisih hanya selisih hanya bukan 1. Kita lihat ya, di kiri hanya 2, di kanan enggak ada, berarti selisih H plus tidak 1. Berarti dia bukan pasangan asam basa konjugasi. Nah, kita lihat satunya yang atas yang H2O sama H3O+. Sama kan, kiri kanan ada O-nya, kemudian selisihannya sudah 1, udah benar. Sekarang tentuin mana yang asam. Nah, asamnya yang sebelah kanan ya, karena hanya lebih banyak. Yang kiri ini sebagai basa ya. Ingat-ingat yang sebelah kanan ditambah embel-embel asam konjugasi ya. Oke, lanjut soal yang B. Mana yang pasangan? Nih, sama-sama ada N-nya, pasangan. Terus selisihannya 1 ya enggak? Oh iya. Asamnya yang mana? Asamnya yang sebelah kiri ya. Karena hanya lebih banyak. Ini sebagai basa tambah embel-embel basa konjugasi. Untuk OH-nya sama, pasangannya siapa? Sama H2O. Nah, sejenis sama-sama ada O, selisihannya juga 1. Asamnya yang mana? Asamnya yang sebelah kanan karena hanya lebih banyak. Asam konjugasi, OH-nya berlaku sebagai basa. Kelihatan gampang kan ya? Oke, lanjut. Yang ketiga. Nah, ini sama, piye ki nek sama? Santai. Kita pasangnya satu-satu aja. NH3 dengan NH4+. Yang hanya lebih banyak jadikan asam, yang sedikit jadikan basa. Yang sebelah kanan tambahi embel-embel konjugasi. Gampang? Nah, satu lagi. Ini ada NH3 sama NH2- sejenis. Asamnya yang mana? Yang hanya lebih banyak. Yang basa yang mana? Yang hanya lebih sedikit. Tambah embel-embel konjugasi. Gampangan ya? Oke, jadi jangan menganggap kimia itu susah. Jadi mau belajar dulu, oke? Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, ini kon gambar struktur Lewis kira apa ya? Oke, kita tulisin dulu nomor atomnya. Nomor atom biasanya sudah diketahui. Oke. Di sini ada CO2 sama H2, berarti kita butuh data atom C, data atom O, sama data atom H. Nah, C itu nomor atomnya 6, yuk bareng-bareng. Konfigurasinya 24, elektron valensinya yang terakhir sebanyak 4. O, nomor atomnya 8, konfigurasinya 26, elektron valensinya 6. H itu 1, yo wes siji. Nah, oke, langsung aja kita gambarkan struktur Lewisnya. Struktur Lewis
struktur Lewisnya kita gambar dari kiri, dari CO2 dulu ya. CO2 berarti ada atom C-nya 1 di tengah-tengah sebagai atom pusat, kemudian ada atom O-nya kiri 1 kanan 1. Oke, gak apa-apa ya lingkarannya temeliot, gak apa-apa. Oke, langsung kita bentuk struktur Lewisnya ya. O elektron valensinya 6, berarti biar oktet kurang berapa? Kurang 2. Jadi C menyumbangkan 2 elektron seperti ini. Oh, sudah oktet. Sebelah kanan juga sama. C-nya menyumbangkan 2. Nah, sudah oktet ya. Di sini masing-masing C-nya kan sudah oktet juga. Awalnya punya 4, dia menerima 4 elektron, 2 kiri, 2 kanan. Oke. CO2 seperti itu. Sekarang kita gambarin untuk yang H2O. Berarti itu O-nya yang di tengah-tengah, hanya ada di pinggir. Hanya punya 1 elektron. O menyumbangkan 1 biar duplet. Yang sebelah kanan juga sama. Tapi ingat, ternyata di sini O punya pasangan elektron bebas sebanyak 2 pasang. Kenapa? Karena yang kita gambarin kan baru 2, kiri 1 kanan 1, sedangkan dia punya elektron valensi sebanyak 6. Berarti dibagi rata. Kalau sudah digambarin 2, berarti biar jadi 6 kurang 4, atas 2 bawah 2. Nah, kita lihat yang punya pasangan elektron bebas berarti dia bisa donor. Kalau bisa donor berarti dia sebagai siapa? Bisa donor di sini sebagai basa. Jadi H2O-nya di sini sebagai basa karena donor, CO2-nya sebagai asam. Gampangan ya struktur Lewisnya. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai lanjutan dari teori asam basa mengenai larutan asam sendiri sama larutan basa sendiri. Nah, di sini untuk larutan asam itu perbedaannya ada 2. Ada asam kuat sama ada asam lemah. Nah, prinsipnya itu hampir sama kayak materi kelas 1 di bagian elektrolit dan non-elektrolit itu. Kan yang di elektrolit kan ada elektrolit kuat sama elektrolit lemah berdasarkan daya hantar listriknya. Nah, di sini juga sama. Kalau asam kuat itu dia nanti mengalami reaksi ionisasi sempurna, semuanya menjadi ion plus dan ion minus sehingga derajat ionisasinya atau alfa sama dengan 1. Jadi 100% terionisasi sempurna. Nah, siapa aja yang menjadi asam kuat nih? Sudah kakak tulisin, nanti diinget-inget ya. Ya, diinget-inget di sini. Nanti kakak punya tips untuk menghafal. Nah, tips untuk menghafal nanti tak kasih di atas ya. Nih. Celana HCl, baru HBr, intan HI, Noera NO3, yaitu sobek SO4, celah 3 ClO3 dan celah 4. Oke. Gak apa-apa ya, nama intannya matching di sini, jangan ada yang tersinggung. Ini cuma biar lebih enak menghafal ya. Celana baru intan merah sobek celah 3 celah 4. Sampai sini sudah hafal semuanya mengenai asam kuat. Contohnya siapa aja. Nah, di sini rumus H plusnya. Jadi untuk menghitung nanti untuk pH itu rumusnya min log konsentrasi H plus. Nah, kok ketemu logaritma kayak matematika wae rapopo ya. Nanti
konsentrasi H plusnya bisa dicari dulu. Rumusnya adalah A kali MA, dimana A itu jumlah H plus. Tadi kan ada yang H plusnya ada 1, ada yang 2, ada yang 3, nanti dimasukkan di sini. MA itu molaritas asam. Nah, menghitung molaritas gimana di bab stoikiometri kelas 10, nanti bisa dicek aja video kakak yang kelas 10, cari yang bab stoikiometri nanti ada ya. Oke, lanjut. Yang asam lemah. Sekarang asam lemah itu perbedaannya, kalau tadi reaksi ionisasinya sempurna, sekarang reaksi ionisasinya sebagian dengan derajat ionisasinya antara 0 sampai 1. Contohnya siapa aja, banyak banget. Yang penting yang dihafalin adalah asam kuatnya aja yang sudah kakak bikinin singkatan itu ya. Oke, untuk menghitung pH, rumusnya sama minlog H+. Masalahnya H plusnya yang beda. H plusnya nanti akar dari Ka kali Ma. Ka itu apa? Konstanta ionisasi asam ya. Nanti Ka sudah diketahui di soal. Atau nanti bisa menghitung pakai alfanya, alfa kali Ma. Dimana alfa itu akar Ka kali M, akar Ka per Ma. Nah, sini ya, sudah kakak kasih keterangan di sini. Nah, kelihatan toh? Nah, biar lebih paham, mari kita selesaikan latihan soal larutan asam dan basa. Karena kita belajarnya baru asam, nggak apa-apa ya. Kita bahas dulu yang larutan asam. Nah, di sini tentukan pH masing-masing larutan berikut. Nah, kita kerjain dulu yang A. Yang A di sini HCl. Kita lihat larutannya. HCl. Tadi HCl ada di mana? Celana. Nah, berarti dia asam kuat. Kalau asam kuat, berarti rumus H plusnya sebelum mencari pH, cari H plusnya dulu. A kali Ma. Ternyata rumus di depan sudah kakak kasih, dimana A itu jumlah H plusnya. H plusnya kan kelihatan tuh di sini 1, oke. MA-nya kita bentuk 7 kali 10 pangkat minus 3. Jadi H plusnya ketemu 7 10 pangkat minus 3. Nah, untuk menghitung pH gimana? Tadi rumusnya pH adalah min log konsentrasi H+, berarti min log 7 10 pangkat minus 3. Lah terus mulai logaritma ini gimana ini? Nah, ini kakak sudah menyiapkan untuk konsep pH ya. Nah, konsep pH itu berdasarkan sifat logaritma. Kakak cuma mau mereview logaritma, kan kalian sudah dapat di kelas 10. Nanti bisa dicek di bukunya kalian lagi. Sifat logaritma seperti ini sudah kakak berikan. Nah, penjabarannya seperti ini, tapi kok panjang banget ya kak? Apakah nanti tiap soal kita panjangin gini, ini matematika apa kimia ya? Nah, nanti ada tipsnya biar lebih cepat kita menghitung pH. Nah, jadi nanti H plusnya ketika misal ya, ini misal aja ketemu 10 pangkat minus 5. Berarti cara mencarinya kan min log H plus, berarti min log 10 pangkat minus 5. Penjabarannya seperti ini. Nah, caranya ambil pangkatnya yang bernilai positif ya. Ambil pangkatnya dan dijadikan positif, itu tipsnya ya. Ambil pangkatnya 5, jadikan positif, berarti pH-nya 5, selesai deh. Nah, tapi kalau bentuknya gini, enak embel-embele, enak koefisien iki piye iki? Nah, untuk penjabarannya seperti ini, tapi biar lebih cepat bisa kalian langsung aja ambil pangkatnya positif 5 min log depan. Ya, kakak ulangi, ambil pangkatnya positif 5 min log depan, min log 2. Gampang kan? Nah, mari kita coba untuk di larutan asam ini. Loh, kan bentuknya tadi 7 10 pangkat minus 3. Berarti ambil pangkatnya positif 3 min log depan. Berarti 3 min log 7. Nah,
Kalau kimia berhenti di situ aja, nggak seribet matematika ya, sampai berhenti di situ aja. Oke, biar lebih paham, mari kita coba untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, di sini menghitung pH lagi, tapi di sini HCOOH. Kita cek apakah dia termasuk asam kuat atau asam lemah. Di sini di celana baru Intan, oh nggak ada. Berarti dia termasuk asam lemah. Nah, cara menghitungnya gimana untuk asam lemah? Asam lemah nanti rumusnya adalah H plus sama dan di depan sudah akar Ka kali Ma. Kita masukkan, berarti akar 1,8 10 pangkat minus 4 kali Ma nya 5 10 pangkat minus 2. Nah, 1,8 kali 5 itu berapa? 9, ya lah. Berarti ini akar 9, ini pangkatnya berarti dijumlahin kan, 10 pangkat minus 6. Berarti kalau di akar ini 3, 10 pangkat minus 3. Oke, langsung aja pH sama dengan min log konsentrasi H plus ya toh rumusnya. Nah, kita masukkan, berarti min log 3 10 pangkat minus 3. Tadi cek gimana tipsnya? Ambil pangkatnya positif 3, min log depan. Gampang ya? Oke, bersama kakak kimia semuanya jadi gampang. Nah, oke, kakak lanjut. Sekarang kita pahami untuk yang larutan basa. Nah, di sini kita lanjut mengenai larutan basa. Nah, basa itu prinsipnya sama ya, kayak di bagian asam itu nanti ada basa kuat, ada basa lemah. Perbedaannya sama kayak asam, cuma kalau basa kan ada ion OH- ya, tadi kalau menurut Arrhenius. Nah, contohnya dari basa kuat itu ini ada LiNaKCaBa, masing-masing ditambah embel-embel OH. Nah, nanti kalau kalian nggak mau menghafal asam kuat siapa aja, terus basa kuat siapa aja, ada tipsnya ya. Kak punya tips. Nanti ciri-cirinya yang membedakan antara basa kuat sama basa lemah ataupun juga asam kuat dengan asam lemah itu adalah konstantanya Ka dan Kb. Ya, kalau dia punya Kb, nih punya Kb berarti dia pasti basa lemah. Asam juga sama. Kalau di soal diketahui Ka-nya berarti dia asam lemah. Enggak ada, berarti dia asam kuat. Jadi gampang kan, nggak perlu menghafal. Nah, rumusnya hampir sama ya, hampir sama. Di sini bedanya adalah kalau basa kuat nanti rumusnya dari A menjadi B, berarti B kali Mb. B itu prinsipnya sama, jumlah ion OH minusnya ya. Yang membedakan sedikit bagian rumus pH. Kalau pH tadi diasamkan langsung aja min log H+. Karena di sini ada OH minnya, jadi kita perlu mencari POH dulu, min log OH min, terus pH-nya 14 min POH. Nah, untuk basa lemah hampir sama ya dengan asam lemah tadi, tinggal A diganti B aja seperti ini. Nah, biar lebih paham kita masuk ke contoh soalnya. Sudah kakak siapkan di sini ya. Nah, di sini untuk larutannya itu kita punya 2, kita hitung satu persatu dulu. Nah, di sini ada CaOH2. Nah, tadi tipsnya dari kakak gimana? Kalau dia ada OH-nya berarti basa. Terus dia punya Kb enggak? Oh, enggak ada. Kalau enggak ada Kb berarti dia termasuk basa kuat. Nah, langsung aja. Ini kita cari konsentrasi OH minus dulu. Rumusnya adalah tadi sudah kakak sampaikan, B kali MBB itu jumlah OH. Di sini jumlah OH-nya berapa? 2. Berarti 2 kali konsentrasinya ini kita jadikan 10 pangkat minus 3 ya. Oke, sudah ketemu. Selanjutnya kita menghitung pH. Hati-hati karena basa, sebelum menghitung pH
Nah, sebelum kita menghitung pH, jadi kita menghitung dulu namanya pOH ya. pOH itu rumusnya tadi min log konsentrasi OH minus. Nah, tadi min log konsentrasi OH minus sudah ketemu. Min log 2 10 pangkat minus 3. Nah, caranya sama kayak tadi. Ambil pangkatnya positif 3, min log depan berarti min log 2. Nah, setelah itu kita cari pH-nya. pH tadi rumusnya kan 14 atau pKw min pOH. Nah, prinsipnya untuk di bagian larutan basa itu seperti ini. Ya, ini untuk larutan basa. Ketika sudah ketemu pOH, misalkan di sini ada tadi 5 min log 2. Ini contoh aja pH-nya langsung aja 14 dikurangi yang depan berarti 9. Minus ketemu minus jadi plus log 2. Nah, langsung aja kita aplikasikan di soal. Di sini 14 min 3 min log 2. 14 dikurangi 3 berapa? 11 minus ketemu minus jadi plus, ketemunya 11 plus log 2. Oke. Langsung yuk, pertanyaan yang keempat, mencari pH dari NH3. Nah, mencari pH NH3. NH3 punya Kb. Nah, berarti dia basa lemah. Hati-hati. Oh lah, kok NH3 nggak ada OH-nya? Apakah itu basa? Iya, NH3 itu sama dengan NH4OH. Ya, ada OH-nya kan basa ya, kan ada Kb berarti basa lemah. Kita cari dulu yuk. OH minusnya sama dengan akar Kb kali Mb. Kita masukkan angkanya. Kb-nya 1,810 pangkat minus 5. MB-nya 2 10 pangkat minus 2. Oke. 1,8 kali 2 berarti 3,6 ya. Terus kemudian ini di pangkatnya jumlah jadi minus 10 pangkat minus 7. Biar bisa diakar kita jadikan 36 10 pangkat minus 8. Berarti akar 36 itu 6, 10 pangkat minus 8 diakar jadi 10 pangkat minus 4. Selanjutnya kita cari pOH. Karena basa pOH berarti min log konsentrasi OH min. Rumusnya tadi kita masukkan min log 6 10 pangkat minus 4. Hasilnya berapa? 4, ambil pangkatnya minus log depan. Setelah itu cari pH-nya. 14 min pOH berarti 14 min 4 min log 6. Nah, 14 dikurangi 4 berapa? 10 minus ketemu minus jadi plus 10 log 6. Gampang kan ya? Oke. Nah, selanjutnya sudah paham ya mengenai larutan asam sama larutan basa. Ada asam kuat, ada asam lemah, basa kuat, basa lemah, sama teorinya itu nanti bisa dipelajari. Semoga bermanfaat. Nah, kakak tambahin ini ada soal tambahannya. Nah, soal tambahan itu mengenai menentukan pH tanpa rumus. Kalau diketahui data indikator. Nah, data indikator seperti ini nggak usah kalian nggak usah kalian hafali, nanti sudah diketahui masing-masing semuanya di soal. Nah, pertanyaannya di sini, warna apa yang akan terlihat jika lautan tersebut ditambahi BTB? Nah, kita prediksi dulu. Di soal diketahui suatu larutan jika ditetesi indikator metil merah yang kedua ini metil merah warnanya jingga. Jika ditetesi metil jingga warnanya kuning. Nah, kita prediksi pH-nya menggunakan konsep garis bilangan.
kita menggunakan yang metil merah dulu, yang warnanya jingga. Metil merah warnanya jingga. Jingga itu kan perpaduan antara merah sama kuning ya. Kalau perpaduan berarti trayek pH-nya itu 4,4. Jadi bisa kakak tulisin di sini. Trayek pH-nya antara 4,4 tarik garis bilangan sampai 6,2. Nah, setelah itu yang kedua, jika ditetesi metil jingga warnanya kuning. Metil jingga yang atas kuning. Nah, kuning kan ada di sebelah kanan tuh. Sebelah kanan berarti pH-nya yo manut yang sebelah kanan 4,4 ya. 4,4 ini ya 4,4 arahnya kemana? Ke kanan juga. Ke kanan ya, pokoknya senada ya, senada. Tadi kuning sebelah kanan, pH-nya manut yang kanan, terus arah panahnya juga ke kanan. Cari daerah yang diarsir, berarti kan di sini ya. Berarti pH larutannya itu antara 4,4 sampai 6,2. Sudah ketemu. Tapi yang ditanyain bukan pH-nya, tapi warnanya ketika ditambah BTB. BTB ini. Nah, kita lihat 4,4 sampai 6,2. Itu kan daerahnya di sebelah kiri ya. Ini ya, 6 ke kiri ya. Oke, 6 ke kiri, 6 kan kiri. Senada lagi kiri. Oh iya. Jadi ketika ditambahi BTB karena kiri daerah 4,4 sampai 6,2 warnanya dia menjadi kuning. Gitu caranya. Paham ya? Oke, selanjutnya nih tentang campuran. Campuran gimana kalau ada H2SO4 dicampurkan dengan KOH. Nah, H2SO4 di depan kita sudah mengkategorikan dia sebagai asam kuat. Untuk bab 1 hanya ini ya belajarnya, ada asam kuat dengan basa kuat dicampur. Nah, kalau dicampur berarti kita butuh reaksi. Kimia itu nggak jauh-jauh dari kata reaksi ya. Kita tulis dulu reaksinya. H2SO4 ditambah dengan KOH, hasil reaksinya apa? Nah, secara teori kalau asam dengan basa dicampur hasilnya itu pasti garam sama air. Nah, menentukan garamnya seperti apa? Kita kelas 1 sudah belajar ya, kita tinggal tukar ionnya. Jadi garamnya adalah K2SO4 plus H2O. Jangan lupa di bagian stoikiometri reaksi kelas 1 sudah kita pelajari kalau ada reaksi kita setarain dulu KOH-nya konti koefisiennya 2, H2O-nya juga 2. Ada reaksi pakai konsep MRS, mula-mula reaksi sisa. Yang dimasukkan data molnya. Mol itu tak kasih catatan di sini rumusnya biar inget M kali V. Nah, M-nya di sini H2SO4 kan 100 ml, volumenya kali 0,1 berarti 10. Terus KOH juga sama, 100 ml kali 0,1, 10, belum ada. Cara mengisinya seperti itu. Terus kemudian kita pakai konsep reaksi pembatas. Mol per koefisien, 10 bagi 1, 1, 10 bagi 2, 5. Kecilan siapa? Oh, KOH, berarti dia yang habis bereaksi. Terus cara mencari R-nya, itu R-nya 10. Kenapa? Karena nyari sisa itu mula-mula dikurangi reaksi. Nah, ini karena ini koefisiennya 1, berarti 2 menjadi 1 itu bagi 2. 10 bagi 2 jadi 5. Sehingga sisanya adalah nih ya, sisa asam kuat sebanyak 5 satuannya milimol. Nah, untuk garam sama airnya kita abaikan aja, nggak apa-apa. Langsung aja, nanti kalau rumusnya sisa asam kuat berarti H plus sama dengan mol H plus sisa. Mol boleh, milimol boleh, per volume total. Nanti kalau pakai milimol berarti volumenya tetap pakai mili ya. Milimol sisanya tadi kan 5. Bagi volume total 100 tambah 100, jadi 200 ya. 5 bagi 2 berarti kan 2,5, ini naik jadi 10 pangkat minus
2. Nah, pH-nya sama dengan min log H plus, langsung aja min log 2,5, 10 pangkat minus 2, ambil pangkatnya positif, 2 minus log depan. Nah, gampang kan? Jadi konsepnya kalau kalian ketemu campuran yang sisanya asam kuat, itu rumusnya ini. H plus sama dengan mol H plus sisa per volume total. Kalau sisa basa kuat hampir sama, tinggal ini diganti OH min sama dengan mol OH min sisa per volume total. Semoga penjelasan kakak tadi bisa dipahami. Untuk bagian larutan asam dan basa, nanti jangan lupa apa? Like, subscribe, dan share Sinau channel kakak Sinau bareng biar bisa bermanfaat buat semuanya. Dan jangan lupa juga follow IG kakak PR Mat Fiskim Online. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi.